Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali malam ini dengan anugerahnya semata bersama-sama kita dikumpulkan di tempat yang sangat mulia, di majelis yang sangat mulia pula, untuk bersama-sama belajar mengkaji ilmu para ulama kita yang sangat mulia. Maka kita berharap dengan beragam kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, kehidupan kita, keluarga, anak-anak kita, lingkungan dan masyarakat dijadikan lingkungan masyarakat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama para orang tua, para guru-guru kita, para pendahulu kita semuanya, pendahulu Masjid Az-Zakirin, pendahulu para tokoh agama yang ada di daerah kita semua, wabil khusus sahib hadal kitab Al-Imam Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, segenap para guru-guru kita, Hadratus Syekh Kiai Badri Masduki, Sayyidul Habib Hasan bin Muhammad Baharun Kiai Nahrawi, ayyu'li Allah darajatahum fil jannah, ditinggikan pangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuda alaina barakatihim asrarim ulumatihim karamatim fid din wad dunya wal akhiratil Fatihah. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala ila an qala wa min ma'asir rijli faslun wa min ma'asir rijli al-mashyi al-mashyu fi ma'siyatin kal mashyi fi si'ayati bi muslimin aw qatlihi aw fi ma yadurruhu bi ghairi haqq wa ibaqul abdi wa zawjati wa man alaihi haqqun amma yalzamuhu min qisasin aw dainin aw nafaqatin aw birri walidin atau birri walidayhi wa tarbiyatil atfal wa tabakhturu fil masyi wa takhattir riqab illa li furjatin wal murur baina yadil musalli idza kamulat syurutu sutratihi. Wa min ma'asir rijli, dan ialah termasuk dari maksiatnya kaki. Al-masyu, adapun berjalan, fi maksiatin, di dalam kemaksiatan. Ai li ajliha, artinya karena tujuan bermaksiat. Jadi termasuk maksiatnya kaki apabila kita gunakan melangkah tujuannya untuk bermaksiat.
kita gunakan kaki ini melangkah untuk bermaksiat, maka ini termasuk adalah merupakan dosa. Contohnya kal masyi fi si'ayatin, seperti orang melangkah dengan tujuan untuk membuat fitnah. Ay wasyin artinya membuat fitnah. Di sini ada kalimat namimah, ya, atau juga mengadu domba. Karena kalau dahulu orang itu untuk memfitnah atau mengadu domba membutuhkan langkah kaki. Dengan cara membuat fitnah bimuslimin, kepada orang muslim, ila nahwis sultan. Ini keterangannya, contohnya dia datang kepada seorang penguasa. Ini tidak boleh hukumnya. Contohnya begini, Anda datang kepada penguasa, ya, katakanlah kalau di sini itu ke Pak Lurah, ya, ke Pak Camat atau Pak Bupati, untuk memfitnah saudara muslim kalian. Itu Pak Lurah begini, itu Pak Camat begini, itu Pak Bupati begini, atau diadu domba. Maka setiap langkah kaki kita dicatat maksiat oleh Allah, dosa. Itu dulu. Kalau sekarang orang fitnah itu, orang adu domba tidak perlu melangkah, cukup buka HP, ya, karena sudah canggih, sudah modern. Orangnya duduk di atas kursi atau berbaring di atas ranjang, dia sudah bisa memfitnah. Ini hati-hati sekarang. Kalau dulu orang mau fitnah orang mau ngadu domba jalanan. Kalau sekarang sudah tidak perlu. Kalau dulu maksiat kaki, sekarang sudah berubah maksiatnya tangan. Gitu. Dungat tuh katanya orang Lombok itu dungat. Guru Pak, guru tambeng guru Pak, pegok. Guru Pak paten Pak, guru tangkep gitu. Au fi qatlihi, atau dengan tujuan membunuh, ya, membunuh. Di sini membunuh orang muslim maksudnya. Anda keluar rumah, melangkahkan kaki Anda untuk membunuh seseorang, maka sebelum membunuh langkah kakinya sudah dicatat maksiat. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu, ya. Maka hati-hati, hati-hati. Au fima yadurruhu, atau di dalam perkara yang akan membahayakan apamahu kepada muslim. Keluar rumah bukan untuk membunuh, bukan untuk memfitnah. Apa saja, setiap langkah kaki kita tidak dibenarkan. Tak oleh. Anda mau kemana? Mau keluar rumah, mau apa? Kok congo cuatang kancau? Mau kita beginikan, tak oleh, tak boleh. Pokoknya sesuatu yang membahayakan kepada saudara kita tak boleh, jangan. Kasihan mereka, gitu maksudnya. Bi ghairi haqqin, dengan tanpa yang sebenarnya. Tak oleh. Contohnya seperti apa? Di sini dijelaskan katajassusih li auratil muslimin, seperti mencari-cari cacatnya orang-orang muslim. Kau mau kemana? Oh, coba jong ngabi kok bareng masat ya roh. Apa yang sedang dia kerjakan, apa yang sekarang sedang dia lakukan. Mencari kekurangan saudaranya orang muslim, tidak boleh, tidak boleh. Nek nyerni gitu kan? Wal bahsi an uyubihim, kemudian meneliti
kekurangan mereka nyelek kesalahan orang lah lain selek enggak nyari kotoh selek gitu. Namanya manusia pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan, maka tidak boleh, jangan. Allah berfirman, ya, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shadaqallahul azim. Wal mu'minat bighairi maktab wa itsmam mubina. Begitu. Dalam syarahnya Safina, adapun orang-orang yang menyakiti mereka kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan dengan tanpa mereka itu melaksanakan, maka sungguh mereka telah memikul beban dosa yang sangat berat. Begitu. Jadi nyari kekurangan saudaranya, cari kekeliruan saudaranya, tak boleh. Kemudian disebarkan kemana-mana tanpa ada bukti yang jelas. Di mana kita saat ini berada di zaman yang seperti ini, gitu. Sehingga kadang-kadang membuat hidup kita tidak tenang, tidak nyaman. Udah kabur tak jelas, langsung di-share kemana-mana. Biler ya, gempa, jongo. Mangkan setahun sabarnya lah, sebar sekarang. Nanti kaget gitu. Kasus-kasus yang sudah lama gitu kan, wafat ini begini, terjadi begini. Jangan ada berita yang kemudian kalian sebarkan membuat orang itu tak nyaman. Gitu. Seperti yang kita alami baru-baru ini, ya, baru-baru ini, tentang wabah penyakit baik yang terjadi kepada manusia dahulu seperti virus itu, ya, COVID umpamanya, atau seperti yang baru saja terjadi penyakitnya binatang, sapi itu, mulut dan kuku atau kaki itu, ya, PMK. Itu yang membuat gelisah, bingung. Mulanya bukan penyakitnya, beritanya. Berusia kening setong, ngecit, dopa, takut. Tapi walaupun seperti itu sebenarnya, ya, andai kan memang betul-betul terjadi, kalau kita sikapi dengan tenang dan nyaman, itu tidak akan membuat kita gelisah. Khawatir dan rasa takut itu sebenarnya yang membuat kita geli. Contohnya seperti di Belindungan ini, di daerah kita, ketika musim COVID-19 dulu itu, kita kan sering mantau tiap hari, ya kan? Zona merah gitu, zona kuning gitu. Kita ada apa-apa, pernah hari nyungok itu melulu. Jadi khawatir kita itu udah kembali. Ketika sudah kena satu, ada lah masjid tutup, langgar tutup, kapi tutup, orang yang keluar takut. Padahal jauh gitu loh. Ini bahayanya berita. Pas kita seneng gitu loh. Dari macam baru. Oh, gitu. San macet takut duduk remeh, zona merah, gitu kan. Nah, ini dalam pelajaran kitab Sulamut Taufik, ketika kita mendapatkan berita seperti itu, jangan langsung disebarkan, diteliti dulu, dikaji dulu. Siapa saja sebenarnya tidak dibenarkan ketika mendapatkan berita langsung disebarkan tanpa tahu keotentikan. Kalau tidak tahu bagaimana, apakah ini sudah aktual atau tidak. Jadi apakah ini otentik atau tidak. Kalau tidak, ya jangan gitu. Melihat agak takut ke orang. Itu maksudnya, ya. Hati-hati. Kemudian juga termasuk maksiatnya kaki adalah ibaqul abdi, ay harabul abdi min sayyidihi, larinya seorang budak
Kalau dulu itu budak yang dimiliki oleh orang-orang biasanya yang punya kemampuan. Manusia yang ditaklukkan dalam suatu peperangan kalah, ditangkap, biasanya dijadikan budak. Itu dijual belikan. Tidak boleh budak lari dari tuannya, ya. Tidak boleh. Itu dosa. Langkah kakinya budak itu dosa. Wazzaujati, dan juga keluarnya seorang istri, perginya seorang istri min zaujiha, dari suaminya. Ada istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suami. Setiap langkah kaki istri itu berdosa kalau tidak dapat izin dari suami. Apalagi kemudian dia lari pulang ke rumahnya tanpa ada sebab yang jelas, maka fadzalikan nusyuz, itu termasuk perbuatan yang durhaka. Tidak boleh. Sehingga tidak berdosa ketika suami itu tidak memberikan nafkah. Oh, istrinya pergi pulang, ya sudah, mulai benar. Konin, jo, tak konin natina, maklum mulai tibi. Salah natibi mulai. Akhirnya apa? Dia salahnya sendiri, tidak berhak suami memberikan nafkah. Tak usah. Begitu ya. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau istilahnya kalau masih di rumah belum keluar, maka suami masih wajib memberikan. Umpamanya ada masalah, bertengkar, pisah ranjang karena belis gitu kan, tapi masih di rumah, tetap wajib dikasih. Tapi kalau sudah keluar sendiri, tidak wajib dikasih nafkah. Gitu. Kemudian juga maksiatnya kaki, ya, ibaq, lari. Waman alaihi, di sini waman alaihi hakun, dan larinya orang yang baginya itu hakun, adapun hak, amma yalzimuhu, dari perkara yang dia wajib untuk melaksanakannya, ya. Jadi lari dari kewajiban, tak oleh, dosa, dihitung maksiat setiap langkah kaki kita kalau meninggalkan kewajiban. Contohnya min kisosin, dari hukum kisos. Kisos itu balasan bagi orang yang berbuat dosa terhadap manusia. Sampian nyeltek orang kau pengen, kisosnya diseltek ju. Anda nyolok mata orang, Anda setampungi colok mana matanya. Nah, maka hukumannya juga al-ainu bil aini wal anfu bil anfi. Mata colok ya mata. Seltek ya elong. Nah, ketika dia ingin dibalas ternyata lari buru, mari nyolok orang pas buru ke Madura, mana? Maka langkah kakinya menuju Madura hukumnya mari nokol orang nih bentuk besar buru ke Bali. Mari nokol Bali boleh ke bentuk besar. Oh, mana? Umpamanya kan bodoh begitu ya. Sering terjadi orang-orang seperti itu. Maka setiap langkah kakinya yang lari dari hukum tersebut, hukumnya tak boleh. Cek buru, harus gentleman, harus punya sifat kesatria. Ketika kita bersalah, ketika kita berbuat dolim, diakui. Ketika mau dihukum, ya kita karena konsekuensi dari perbuatan salah itu, konsekuensi dari perbuatan dosa itu, kita mendapatkan hukuman. Mondok lah nyala tanda iblis gitu kan? Jangan. Audainin, atau lari dari hutang. Lari dari hutang, di otang banyak elang bas umpamanya ya. Malaysia. Jadi saya yang punya uang letolian, malah cek beri bodoh malah elang gitu kan? Tak boleh,
kecuali pamit. Atau teka ata edina buru entar kebengkona kunciin labeng. Sendi otang bedil senaki bedi luar. Assalamualaikum tak keluarin. Ngitek. Ini tidak boleh, dosa. Atau teka tak ngitek ya, anan sudah keluar. Kebele beda tamu ya. Mau tanya bapak tade ya. Kalau tamu tanya bapak bilang ndak keluar si anak. Beda bapak pancong. Sobung, demah tahun ninggul. Padahal bapaknya nama. Ini dosa juga. Termasuk maksiat. Karena apa? Temu setamu ikhlas nakio. Atau sampean diotang ke fulan. Pas fulan nelpon. Temu cek nagi otang. Duh nagi otang. Pas tak yangka. Tak yangka. Termasuk maksiat. Jadi sinelpon tak terpelis. Njak mata ka angka kok gitu kan. Siapa? Tina pati. Siapa? Tina matikan mati. Buat apa? Njak tidak apa-apa. Padahal nagi ya. Jadi benikun buru tak telepon tak yangka termasuk harus gentle, harus kita angkat. Siapa? Oh sampean nagih otang ki sopung tandi gula beres. Ndak do. Saya tuh sama tak. Kayaknya ki sebenarnya otang goreng nega mon beda orang nelpon ki. Pola nega sering gula nyakseen. Pate. Maaf ini harus disampaikan karena tentang hukum gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini artinya jangan lari dari ketika kita berani harus berani tanggung jawab. Tak apa jawab melolo tak apa sobunggi gitu kan. Janjiin majer janji tidak apa-apa. Tempeng senil yang orang punya uang itu terus bingung. Terus mata temu kabur, tak temu laki, tak temu binin gitu kan. Ini yang tidak baik. Semoga kita dibebaskan dari hutang ya oleh Allah ya. Bismillah. Karena tak nyaman deng di otang, sumpah ternyata. Teh dengan tak ngida, benar-benar tak bebas. Tak kau minta cukup bisa, tak nyaman. Leson di otang ya. Mangkan cepang gempang otang, lengan kok. Kadang ini lagi orang lo kadunging otang lo, tapi tak pernah ambuk sih nginjem lo gitu kan. Allah. Nah kemudian termasuk maksiatnya kaki adalah au nafaqatin atau kita lari dari nafkah. Kita punya kewajiban kasih nafkah terhadap anak, terhadap istri. Kemudian kita tinggalkan. Mailang, pun mak buru dan nak ngarap apa pun. Lesok tang bini lo minta sem lo. Tak boleh, tak boleh. Jangan minta ke siapa, minta ke laki, gitu kan? Kadang aki sekali laki, biasa si buruan, gitu. Allah, mak bedongkun yang kitab, jangan kau minta ada, kan? Anak minta uang, gitu kan? Anak minta uang, ya kita kasih. Andaikan memang tidak ada, ya kita kasih tahu seorang alek. Maaf deh ya, kita ada, masih belum ada. Coba pas buru, dan mailang, tak boleh, tak boleh. Bedaan kadang, reng bini pasang lagi nah, tang laki tak boleh. Allah. Kadang ada juga ketika menjelang akhir Ramadan itu, ya, karena wanita bagian muslimat biasanya aku boleh cucun, kan, minta pesina kelampi, minta pesina, gitu kan. Pas lang mailang selake, tasing sal tak temu di mutang bakir, gitu kan. Kadang begitu. Oh itu, kan saya aceret, tapulan saya ngari lagi lambo, mularak para telas, lang mailang. Polan saya pentar punya lampin anak-anak jajan
Sebo gitu ya. Selak kadang malah tidak bisa gitu kan. Di pasar sepe umpamanya. Mentamenan mate kan gitu. Kan pas-posa enggak, Bu. Masya Allah. Nah, tapi kita sebagai suami yang baik, andaikan terjadi seperti ini, ya boleh seporan alek saja. Tina kada, mun tada si anyar selajuang kue gitu kan. Kan udah lagu roh nyanyiin Mas gitu kan. Kalau ndak ada yang baru kita pakai yang itu tak ada apa nyanyi Mas. Pak ikut tep bisa bini. Allah, jadi tidak boleh lari dari nafkah ndak Bu untuk istri, untuk anak. Atau juga lari dari birril walidain au birri aita, lari dari bakti terhadap kedua orang tuh tak boleh. Tak boleh. Kita sudah punya orang tua sepuh, kemudian kita lari dari kenyataan itu. Oh, tidak benar, tidak baik, tidak baik. Karena sudah sepuh, etikal, oh jangan. Atau ditaruh di panti asuh, atau di panti mulai tak salah, bengkohnya dari panti jompo, tidak boleh. Kami baru saja terus terang, takjub, diminta mengimami sholat barusan di Wisma Kapolres. Ternyata Pak Kapolres itu sangat takdim sama ayahnya yang kita kemarin doakan itu. Ustadz berkenan untuk mengimami bapak kami sholat. Nah, jadi kami barusan sholat, makmumnya itu Pak Kapolres sama ajudan sama bapaknya. Saya lihat Pak Kapolres itu, setelah itu pas cium tangannya, ya Allah. Nah, jadi ketika sudah sepuh seperti itu, inilah saat-saatnya apakah kita itu memang anak yang baik atau tidak. Masya Allah. Jadi ini pelajaran ya sama kita. Tidak boleh lari dari patuh terhadap orang tua. Karena memang ujian berat. Mun orang lah sepuh itu, orang tua kalau sudah sepuh, kadang kan apa tak ketibi ya. Kadang apun tam loh gitu kan. Ini memang sulitnya. Lambat kita juga kayak gitu, masih kecil apun tam loh orang tua. Tapi orang tua tidak bosan menjawab. Ya kita mestinya jangan bosan juga. Kadang kan labode itu ketika sudah usia senja itu ngeloleh itu ya. Nah ini Masya Allah. Ini yang pernah membuat orang-orang Paris itu takjub ya kepada orang-orang Islam, dan banyak pada waktu itu orang masuk Islam karena di tempat itu orang Muslim menunjukkan tak satu pun dari kalangan Muslim itu meletakkan orang tuanya ke panti jompo. Tidak ada dalam ajaran Islam itu meletakkan orang tuanya ke panti jompo. Kalau agama yang lain ada. Seperti tidak ada ajaran mencium tangan orang tua ya, yang sama sebagaimana yang ada di agama Anda bisa cari di agama-agama yang lain yang mengajarkan anak mencium tangan orang tua. Tidak ada, hanya ajaran Islam. Nah ini penting ini, sekaligus memberikan nafkah ya. Nafkah orang tua kita itu doanya ampuh, hebat, maka kita harus minta doa. Kita juga harus banyak terima kasih sama orang tua. Pas mondi bese, beri bese boleh. Jangan kau minta tua melolo tapi tak beri bese, tak boleh. Tak boleh. Kasihan orang tua kita. Oh hari tua naman tire, hari bagus deh. Kun monsos salah kau boleh. Pak gulen dia keberaan, bu gulen dia keberaan. Minta sepung tua. Can lera cek kalau pak pas. Tak boleh. Tak boleh. Kasih punya rezeki, karena rezeki kita kalau diberikan kepada orang tua itu adalah sebenarnya itu pupuk untuk kita, kembalinya sama kita, pahalanya besar, apa debuna Hadratil marhum Al-Arif Billah Kiai Sawi itu dulu
Dia mengatakan, "Mbak Andre," katanya, "itu saraja si bini apa kelampi mapan, ibri gelong, ibri pesek, yang sepona apa kelampi biasa. Mun si bini yang lagi kasih mapan, fokus. Puna enggak biasa. Oh ini. Jadikan ibu dan bapakmu sebagai raja dan ratu, maka engkau akan dijadikan raja oleh orang-orang yang lain. Muliakan mereka, agungkan mereka, maka kalian akan diagungkan oleh manusia. Begitu para ulama mengajarkan. Kemudian juga termasuk maksiatnya kaki adalah meninggalkan tarbiyatul atfal, meninggalkan anak tanpa pendidikan. Anak-anak dibiarkan tak ngaji, atau kalian lari dari tanggung jawab sebagai orang tua. Etina, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ya. Meninggalkan mereka minta ahudihim, dari perhatian, ya, dengan cara bighusli jasadihim wasyabihim waduhnihim. Anak itu harus dirawat, dijaga dengan penuh kasih sayang, ya. Kalau seorang ibu dimandikan, badannya dibersihkan, bajunya dikasih yang baik, dikasih minyak, begitu. Kasih tempat yang baik, dijaga. Gitu. Jangan diterlantarkan, termasuk dijaga iman dan akhlaknya. Karena besok kita tidak hanya ditanya ketika di akhirat tentang sholat kita saja, tidak hanya ditanya tentang ibadah kita, tapi juga ditanya tentang apakah anakmu sudah engkau ajarkan dia sholat, apakah sudah diperkenalkan Allah dan Rasulnya, apakah sudah diperkenalkan dengan Al-Quran. Ini juga wajib, karena Rasulullah dawuh, kewajiban orang tua terhadap anak itu adalah mendidik mereka mengenal Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran. Adibu auladakum ala salasi khisalin. Dalam satu hadis Rasulullah dawuh, tarbiyahlah, didiklah anak kalian dengan 3 hal. Hubbu nabiyikum, mencintai nabi kalian, ya, itu yang pertama. Jadi ini kewajiban orang tua, mendidik anak yang pertama mencintai Rasulullah, wa ahli baitihi, dan keluarga Rasulullah, termasuk ulama, orang-orang yang dekat kepada Allah. Kemudian wa qiraatil Quran, didik dia untuk bisa mencintai baca Al-Qur'an. Ini kewajiban orang tua. Jokor di anak, jokor rajo, gitu kan? Sepentinglah di anak, sepentinglah rajo, barulah. Jangan. Kambing bisa, sapi bisa seperti itu. Sepenting endi bu? Buduk, sepenting abuduk, sepenting abuduk. Allah. Jangan, kita bukan kambing, kita bukan sapi. Harus nanti punya anak generasi yang lebih baik. Gitu. Ini mungkin ya sementara yang bisa kita bahas. Jadi sebentar, ini juga ada yang penting ini. Ada yang penting kita tambah sedikit, ya, sedikit lagi. Tidak boleh menterlantarkan anak-anak kita. Juga kalau maaf ya, kalau kita itu punya anak atau punya keluarga yang cacat, itu juga diwajibkan kita menjaga. Umpamanya di anak ompoy, umpamanya cacat ya, cacat ini, sehingga mereka tidak bisa aktivitas seperti yang lain. Kau jaga, kau rawat. Ini juga wajib. Dan juga termasuk maksiatnya kaki adalah at-tabakhturu fil masyi,
ya, melangkahkan kaki dengan cara yang sombong. Tidak boleh. Tidak boleh. Ajalan candeng madura ala pola. Culon itu dengan cara yang tidak benar. Tidak boleh, jangan. Jangan, tak boleh. Tak boleh. Ya, tak boleh. Menunjukkan kesombong. Kemudian ini yang terakhir kita bahas yang selanjutnya, wa takhattir riqab, kemudian melangkahi ar-riqab kepada beberapa leher, illa li furjatin, kecuali karena sempit. Alengkain leera orang melangkahi atau atentek, alengka apa? Melangkah itu ya. Di atas kepalanya manusia, lehernya orang, tidak boleh. Contohnya ada orang sholat, Anda itu alengka, tak boleh. Tak boleh. Bahkan Rasulullah mengajarkan orang sholat itu kita lewat di depannya, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali karena memang sempit. Atau memang ada yang salah. Kadang ada orang itu sholat salah. Abojeng, neng pengkir labung. Beng labung entar kejeding kadang. Bojeng bisa. Seleba udah bingung, saya juga milar ya lah kan gitu kan. Ada mana bojeng ini nak? Walaupun sholat dia salah tempat. Ada sholat sunnah kadang, nang pengkir labung gitu kan. Agak goreng saja. Boleh. Harus belajar. Jadi imam belajar. Diri belajar. Malah tahu caranya. Kasihan nanti mau jadi imam, tidak belajar bagaimana cara jadi imam yang baik dan benar. Mau jadi makmum juga begitu. Jadi kalau kita sholat umpamanya berjamaah umpamanya, ya jadi buat makmum yang benar, barisannya yang benar. Benar deh. Tadi mau imam dina ya, makmum dari sini panggil. Nambah datang, jangan di pinggir sini, di tengah juga luruskan kepada imam. Gitu. Terus begitu. Jangan dibiarkan kosong. Kalau dibiarkan kosong, maka andaikan di sini sudah rapat, di sini kosong, ini boleh elengkain. Elengka? Karena apa? Karena kalau tidak diisi, soft kosong itu, soft yang kedua tidak mendapatkan fadilah jamaah. Gitu. Nah, jadi kalau sholat itu yang pas gitu loh tempatnya. Seperti di sini, cari di belakangnya pilar. Itu yang benar. Cok ning pengkir lapeng sana ya. Pas elebot elengkai, benih selebot sambil mak ning pengkir tengah lapeng pencari ngabojeng. Insyaallah. Nah, ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat ya. Semoga barokah dan kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah. Dari berbagai macam fitnah yang tadi sama-sama kita pelajari. Karena apa? Karena pada saatnya wahai saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah kaki kita akan berhenti entah di mana. Akan ada saat kita tidak bisa menggeser telapak kaki kita, dan ini akan menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah. Ketika mulut sudah terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi. Yauma naqtimu ala afwahim wa tukallimuna wa tashhadu julum makanu yaksibun. Dan ini mungkin bermanfaat. Ada doa dari Nabi Muhammad SAW ya, yang beliau dapatkan langsung dari Allah. Rasulullah bermimpi. Nah, kalau Rasulullah yang mimpi, Anda tidak boleh ragu ya. Harus yakin mimpi Rasulullah. Karena tidak, Nabi Yusuf itu mendapatkan kemuliaan gara-gara mimpi. Nabi Ibrahim juga mendapatkan makom yang sangat mulia melalui mimpi, disuruh menyembelih putranya. Apalagi Rasulullah. Sehingga Al-Imam Muhammad Ibn Sa'id Al-Busiri mengatakan dalam burdahnya, la tunkiril wahya min ru'yahu innala matil ainani lam yanami. Jangan kalian pernah meragukan atau mengingkari wahyu dari mimpi Rasulullah.
Kenapa? Karena Rasulullah itu ketika tidur hatinya tidak pernah tidur. Begitu. Tidurnya beliau hanya kedua mata, sementara hati tidak pernah itu bedanya dengan kita. Rasulullah dengan kita itu ini. Kalau kita mata pedem, bi teatena naro, medem kapi, semelak si baba pun, gitu kan? Rasulullah tidak pernah tertidur hati Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Nih, Rasulullah dawuh begini. Ra'aitu Rabbi fil manam. Fasaqal hadis ila anqal ya Muhammad qultu labbaik. Aku melihat Tuhanku dalam tidurku, kata Rasul. Kemudian beliau melanjutkan hadis itu sampai pada kalimat Allah panggil ya Allah begitu. Qultu labbaik. Aku pun menjawab labbaika ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Qal, apa kata Allah? Idza wahai kekasihku Muhammad, kalau engkau sholat nanti setelahnya bacalah doa ini. Langsung Allah yang ngajarkan, baca doa ini wahai kekasihku Muhammad. Apakah doa itu? Ini doanya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan bitni ilaika ghairu maftun. Ya. Ini doanya Rasulullah. Langsung diajarkan oleh Allah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka mohon kepada engkau fi'lal khairat, kepada pekerjaan atau kegiatan yang baik-baik. Minta kepada Allah agar diberi kemampuan melakukan beberapa kebaikan, watarkal mungkarat, dan bisa meninggalkan beberapa kemungkaran. Jadi minta, ya Allah, kau berikan kami kemampuan melakukan kebaikan dan kemampuan meninggalkan kemungkaran. Kenapa? Karena ternyata banyak perbuatan baik itu dari orang-orang yang secara logika kita tidak sampai. Ternyata bisa. Ya. Orang tunanetra bisa menghafalkan Al-Quran. Orang yang sudah sepuh, kakinya melangkah bergetar, masih sampai ke masjid, gitu kan? Pada apa bi Allah? Mak seger-seger tak ada apa, sehat-sehat tak ada apa. Mak ke masjid tak ada apa, berarti tidak mendapatkan kekuatan dari Allah. As'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku minta kepada engkau bisa melakukan kebaikan, watarkal mungkarat, meninggalkan ketidakbaikan, beri kekuatan ya Allah. Kenapa? Karena ternyata banyak maksiat yang tidak sanggup kita tinggalkan. Atusa boleh, atusa. Kalau tidak ditolong sama Allah, bahaya. Kemudian minta hubbal masakin, mencintai orang miskin. Dan yang terakhir permintaan kita, idza aradta bi'ibadika fitnatan, jika engkau berkehendak kepada hamba-hamba engkau memberikan fitnah, ujian, kayak sekarang ini, fitnah zaman, ya, fitnah yang sangat sulit kita menghindar, yang namanya media yang begini, ya Allah, ini fitnah bagaikan gelombang atau banjir yang sangat dahsyat sehingga kita sangat sulit menghindar. Maka kita tidak bisa punya penyelamat kecuali minta kepada Allah. Ini doanya, maka lindungi saya ya Allah, ya, dari fitnah ini. Bahkan kalau memang sekiranya tidak akan selamat, cabut nyawa saya, matikan dalam keadaan selamat dari fitnah. Fakbitni ilaika ghairu maftun. Ini doa yang dipakai oleh para ulama untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah. Ya Allah, ini semoga kita bisa amalkan. Ayo coba kita sama baca bersama-sama, gantian. Semoga ini menjadi penyebab. Ini satu doa yang memiliki 4 permohonan. Satu doa memiliki 4 permohonan, diajarkan oleh Allah langsung kepada Rasulullah tanpa malaikat Jibril. Jadi ini doa yang ampuh, yang hebat, ya. Bersama-sama kita baca. Semoga apa yang menjadi permohonan dari 4 permohonan ini dikabulkan oleh Allah.
kita diberikan kekuatan untuk melakukan beberapa kebaikan, diberikan kekuatan meninggalkan beberapa kemungkaran, kemudian diberikan hati yang lembut, mencintai orang-orang miskin, anak-anak yatim, diberikan oleh Allah kemuliaan kepada kita, selamat dari berbagai macam fitnah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat tarkal munkar wa hubbal masa wa idza bi'ibadika tan faqbitni ilaika ghaira maftun. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga seluruh keluarga kita, orang-orang kita cintai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Tetangga, lingkungan dan masyarakat semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin-pemimpin kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat ibadah kita semuanya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan generasi-generasi yang mulia oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La Allah di zaman la ilaha al-ma'bud la ilaha al-madhkur la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan la ilaha al-ma'ruf la ilaha illallah al-ma'ruf fi lisan la ilaha kullaya la ilaha illallah kulla yawmin wa fi sha'n la al zawal la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal kam laka alai ihsanuka anan ya rahim ya ghafar ighfir lana rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma ighfir lana wa liwalidina Allahumma ighfir lana wa liwalidina Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min atayyakal jisam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi bil alamin. Barakatil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابنا ربنا انفعنا بما